guys, ketemu dengan Doktif, dokter detektif. Guys, ini Doktif membawa bantuan ya sebenarnya untuk saudara-saudara kita di Bener Meriah dan Takengon, di mana belum bisa diakses melalui darat. Jadi kita rencananya hari ini berangkat menggunakan Hercules ya, yang sudah kita usahakan sejak kemarin guys. Tetapi pada saat kita sampai di sini ternyata ada penolakan bahwa kita tim medis, saya, Doktif dan Dokter Maya, yang dengan rela membawa ratusan kilo bahkan mungkin tonan untuk dibawa medis dan susu, pakaian-pakaian yang baru. Ini bukan pakaian bekas ya, kita membawa semuanya baru, serta Starlink, belasan Starlink yang bisa kita bantu, yang sudah terisi, bukan pulsa ya, tapi yang jelas mereka sudah kita berikan fasilitas secara gratis. Dan ternyata kita cukup kecewa guys. Kenapa? Karena kita tidak bisa berangkat ya, tapi bagaimanapun juga tidak ada kata menyerah. Kita punya netizen di Indonesia yang bisa memviralkan ini. Ada apa dengan birokrasi di Indonesia? Begitu sulitnya, sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita di Bener Meriah dan Takengon menjerit meminta Doktif segera mengirimkan bantuan bersama dengan tenaga medis. Ya, cukup kecewa. Gimana Dok? Ya, karena kita ini sudah mempersiapkan preparing dari segala hal. Bahkan yang kita bawa itu ada juga selimut, dan itu semuanya baru. Dan yang pasti kita juga sudah mempersiapkan diri untuk jasa medis di sana, untuk bisa membuka pengobatan juga ya. Namun sangat kecewa dan berkecil hati, kita tidak bisa diterbangkan ke sana. Oke, jadi gini ya guys, no viral no justice. Teman-teman kita di Bener Meriah dan Takengon, kita juga membawa portable solar, di mana kita membawa genset yang dengan cahaya sinar matahari pun mereka bisa beroperasi. Jadi sebenarnya barang-barang yang kita bawa hari ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita di Bener Meriah dan Takengon. Kalian yang bisa menyebarkan ini sehingga bisa didengarkan hingga ke pusat, untuk bantuan tidak dipersulit ya birokrasinya. Kecuali mungkin Doktif punya pesawat pribadi, heli pribadi, mungkin sudah berangkat ya guys ya, gitu. Dan kali ini kita bakalan kemana Dok sekarang kita? Kita mau ke Aceh Tamiang, tapi ke area-area yang pelosok atau area dalam yang tidak bisa dijangkau dengan mobil dan hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Oke, jadi gitu ya guys ya, ikuti. Kita bakalan masuk ke Aceh Tamiang bagian dalam dengan jalan kaki. Oke ya, untuk report selanjutnya ikutin terus konten Doktif, dokter detektif. Bye. Partai Gerindra mendesak pemerintah agar menetapkan gempa di Lombok tahun 2018 sebagai bencana nasional. Bahkan dalam pernyataan di akun resminya, Partai Gerindra menyatakan bahwa demi kemanusiaan, Partai Gerakan Indonesia Raya mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kejadian gempa Lombok ini menjadi bencana nasional. Dan postingan desakan itu masih terpampang di akun Twitter ataupun Facebook resmi Partai Gerindra sampai video ini dibuat. DPR pun demikian, dari unsur pimpinan sampai anggotanya, baik itu dari fraksi PKS, Demokrat, PKB, dan lain-lain, kompak menyuarakan desakan agar gempa Lombok tersebut segera dinyatakan sebagai bencana nasional. Walaupun desakan itu pada akhirnya ditolak Presiden Joko Widodo, tapi setidaknya rakyat lebih lega karena merasa sudah coba diperjuangkan. Namun kini ketika 3 provinsi di Pulau Sumatera tertimpa bencana dahsyat luar biasa yang jumlah korban meninggal, korban terluka, wilayah terdampak, rumah hancur, jumlah pengungsian, dan kerugian material sangat jauh jumlahnya dari gempa yang terjadi di Lombok tadi, entah kenapa tidak muncul desakan serupa dari partai-partai dan DPR tadi. Bahkan yang terjadi malah ribut mempersalahkan donasi, menyatakan hanya mencekam di medsos, bicara harga diri, juga menuduh siapapun yang mendesak status gempa nasional punya motif politik atau mungkin ditunggangi asing. Bukankah Sumatera juga adalah bagian dari Indonesia, sebagaimana Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain? Lalu kenapa tidak mendapatkan perlakuan dan diperjuangkan dengan cara yang sama? Kini sudah ada lebih dari 1.000 korban yang meninggal. Masih banyak yang hilang belum ditemukan. Rakyat harus berjalan berjam-jam naik turun bukit dan menyeberangi sungai untuk dapatkan bantuan atau beli kebutuhan. Juga 1 juta orang masih di pengungsian dengan nyala listrik dan internet yang terbatas. Oleh karena itu Pak Presiden, yuk
belum telat untuk status bencana nasional ditetapkan, agar pertolongan dari dalam dan luar negeri bisa hadir lebih masif, cepat, dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Percayalah Pak, itu tidak akan membuat Bapak tampak lemah. Itu justru membuat Bapak tampak kuat di depan rakyat karena lebih mendahulukan kemanusiaan dan keselamatan rakyat sendiri dibanding keinginan untuk dianggap mampu oleh negara lain. Apakah teman-teman setuju apabila bencana di Sumatera ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Apabila setuju, yuk share sebanyak-banyaknya. Bencana alam atau kejahatan korporasi. Ini daftarnya. Kalian pikir banjir yang menenggelamkan rumah kalian, menghanyutkan harta benda, dan merenggut nyawa di Sumatera itu murni musibah? Salah besar. Itu bukan sekadar takdir Tuhan, itu adalah kejahatan terencana. Akhirnya, Kejaksaan Agung dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan tidak lagi menutup mata. Mereka baru saja menelanjangi 31 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir di Sumatera. Mereka mengeruk untung triliunan rupiah dengan cara memperkosa hutan lindung, dan kitalah yang menanggung dosanya. Warga Sumatera Barat, khususnya Padang, buka mata kalian. Sungai Batang Kuranji dan air dingin tidak meluap tanpa sebab. Ada tangan-tangan kotor yang bermain di hulu. Kejagung telah mengantongi inisial perusahaan yang beroperasi di jantung masalah ini. Dan lihat ke utara. Di Tapanuli dan Aceh, raksasa-raksasa korporasi juga ikut diseret. Bersatu nama, PT Tribahtera Srikandi, TBS, sudah resmi jadi tersangka pidana. Tapi bagaimana dengan nama-nama besar lainnya? Ada Toba Pop Lestari, TPL, ada Tambang Emas Eginkort Resources, ada PLTA Batang Toru. Apakah hukum kita punya nyali menyentuh mereka? Atau PT TBS hanya dijadikan tumbal supaya yang lebih besar bisa lolos? Rakyat Sumatera sudah lelah cuma dikasih mie instan dan selimut setiap kali banjir datang. Kita tidak butuh sumbangan, kita butuh keadilan. Kejagung bilang akan cabut izin dan tuntut ganti rugi. Kita tagih janji itu. Jangan biarkan mereka lari setelah menenggelamkan pulau kita. Sita asetnya, miskinkan pelakunya, dan kembalikan hutan kami. Viralkan daftar ini. Karena diam berarti kita setuju ditenggelamkan.